Di ujung desa kecil bernama Lereng Batu, hiduplah seorang bocah bernama Rian. Tubuhnya kurus, bajunya selalu lusuh, dan kakinya nyaris tak pernah bersepatu. Setiap pagi, ia membantu ibunya menjual gorengan di pasar. Ibunya, Bu Lastri, adalah janda miskin yang dikenal ramah, meski hidupnya serba kekurangan. Namun di sekolah, Rian selalu menjadi bahan ejekan. Si anak gorengan datang. Bajunya cuma satu, dipakai terus. Tawa teman-temannya terdengar seperti jarum yang menancap di hati. Rian menunduk, menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Ia tidak marah. Ia hanya diam karena tahu amarah takkan mengubah nasibnya. Setiap sore, ia duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah. Di tangannya, ia selalu membawa buku lusuh dengan sampul robek. Buku itu berisi gambar-gambar mesin, jembatan, dan pesawat yang ia gambar sendiri. Suatu hari, aku akan jadi insinyur, bisiknya pelan. Aku akan bangun jembatan agar orang miskin bisa menyeberang ke masa depan. Suatu hari, guru barunya, Pak Seno, datang menghampiri. Lelaki tua berambut putih itu melihat gambar-gambar Rian dengan mata berbinar. Kau punya imajinasi luar biasa, nak. Jangan biarkan ejekan orang lain padamkan mimpimu. Kata-kata itu menancap dalam di hati Rian. Sejak hari itu, ia belajar lebih giat. Siang membantu ibunya, malam belajar di bawah lampu minyak. Saat teman-temannya tertidur, ia masih menggambar, mencatat, menghitung, bermimpi. Namun, nasib kembali menguji. Suatu malam, rumah kecil mereka terbakar. Api melahap segalanya, termasuk semua gambar dan buku yang ia simpan bertahun-tahun. Ia berlari keluar bersama ibunya, menatap rumah yang berubah jadi bara. Bu Lastri memeluk anaknya erat. Tak apa, nak, selama kita masih punya satu sama lain, semuanya bisa dimulai lagi. Air mata Rian jatuh, bukan karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan bukti kerja kerasnya. Ia menatap langit yang merah oleh api, lalu berbisik lirih. Kalau dunia ingin jatuhkan aku akan bangkit lebih tinggi. Keesokan harinya, orang-orang desa hanya melihat bocah miskin yang kehilangan segalanya. Tapi tak ada yang tahu, di dalam hatinya, api kecil telah menyala, api tekad. Ia memungut sepotong arang bekas kebakaran, lalu menulis di dinding batu dekat reruntuhan rumahnya. Aku akan kembali, lebih kuat. Itulah hari di mana perjalanan panjangnya dimulai. Sejak kebakaran malam itu, hidup Rian berubah. Rumahnya tinggal abu, tapi semangatnya justru menyala, makin kuat. Ia dan ibunya tinggal sementara di pos ronda, tidur di tikar bambu dengan atap bocor. Tapi setiap pagi, Rian tetap membantu ibunya menjual gorengan di pasar. "Rian, istirahatlah dulu," kata ibunya suatu pagi. Rian hanya tersenyum. "Tidak apa, Bu. Aku mau bantu. Nanti aku ke sekolah." Di pasar, orang-orang sering berbisik, "Kasihan anak itu. Tapi percuma juga, dia kan cuma anak miskin." Rian mendengar semuanya, tapi ia belajar telinga boleh mendengar hinaan asal hati tak menyimpannya terlalu lama. Hari-hari berlalu dan Rian mulai bekerja sambilan di bengkel tua milik Pak Surya, seorang mekanik baik hati. Ia mengelap motor, mencatat pesanan, dan diam-diam memperhatikan setiap baut dan roda yang dibuka. Ia menyimpan semua dalam ingatan, mesin, sistem, dan suara-suara yang mengajarinya tentang ketekunan. Suatu malam, saat semua orang tidur, ia menemukan sepeda rusak di belakang bengkel. Ia membetulkannya diam-diam, skrup demi skrup, rantai demi rantai, hingga fajar tiba. Saat Pak Surya datang, ia tertegun melihat sepeda itu sudah utuh kembali. "Rian, kau yang memperbaikinya?" Rian menunduk, malu-malu. "Saya coba saja, Pak." Pak Surya mendepuk bahunya. "Kau tak hanya rajin, nak, kau bertakat." Dari hari itu, Rian diberi kepercayaan belajar lebih banyak. Ia mulai memahami bukan hanya cara kerja mesin,
tapi juga makna kerja keras, bahwa setiap alat, sekecil apapun, punya fungsi, seperti manusia yang berguna bila mau berusaha. Namun dunia tak berhenti mengujinya. Di sekolah, teman-temannya tetap mengejek. Ngapain sekolah kalau nanti cuma jadi tukang tambal ban? Kali ini Rian tidak diam. Ia menatap mereka dan berkata pelan, "Lebih baik aku jadi tukang tambal ban yang jujur daripada jadi orang pintar yang sombong." Seisi kelas terdiam. Guru mereka, Pak Seno, tersenyum dari belakang kelas. Ia tahu anak itu sedang tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Waktu berlalu cepat. 2 tahun kemudian, Lomba Kreativitas Pelajar Nasional diumumkan. Tema tahun itu, Inovasi untuk Desa. Rian memberanikan diri ikut, meski banyak yang menertawakannya. "Anak gorengan mau ikut lomba nasional? Hahaha, lucu." Tapi Rian tak peduli. Ia membuat rancangan sederhana, pompa air otomatis bertenaga pedal, alat yang bisa membantu petani mengairi sawah tanpa listrik. Semua bahan ia ambil dari barang bekas bengkel, rantai, roda sepeda, dan kaleng minyak. Ia bekerja siang malam di bengkel, sementara ibunya menyiapkan makanan kecil untuknya. "Kalau nanti kalah, jangan sedih nak," kata ibunya. "Tidak Bu, aku tidak berlomba dengan orang lain. Aku berlomba melawan rasa takutku sendiri." Hari lomba tiba. Aula kabupaten dipenuhi anak-anak dari kota besar, membawa alat canggih, laptop, dan presentasi modern. Rian hanya membawa sepeda tua yang dimodifikasi jadi pompa air. Ketika gilirannya tiba, banyak yang berbisik, "Itu apa? Barang rongsokan?" Rian berdiri tegak. Dengan tangan gemetar, ia memutar pedal, dan dari alat sederhananya, air mulai mengalir keluar, membentuk pancuran kecil. Semua mata terbelah-belak. Hakim lomba mendekat, memeriksa alat itu dengan kagum. "Kau membuat ini sendiri?" "Iya Pak, dari barang bekas supaya petani tak perlu beli mesin mahal." Ruangan yang tadinya penuh tawa kini berubah jadi hening, tepuk tangan bergemuruh. Rian tak tahu harus menangis atau tertawa. Ia hanya menatap langit-langit aula dan berbisik dalam hati, "Terima kasih Bu, aku tak akan mengecewakanmu." Hari itu, Rian tidak hanya menang lomba, ia memenangkan rasa hormat dari dunia yang dulu menertawakannya. 3 tahun berlalu sejak lomba itu. Rian kini sudah beranjak remaja dan namanya dikenal di seluruh kabupaten. Alat buatannya membantu banyak petani mengairi sawah tanpa biaya besar. Tapi bagi Rian, kemenangan bukan akhir, itu baru langkah pertama. Ia mendapat beasiswa ke sekolah teknik di kota. Hari pertama di sana, ia berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca, menatap dunia yang jauh dari desanya. Sepatunya masih usang, bajunya sederhana, tapi matanya penuh api semangat. "Aku tak boleh gentar. Aku datang bukan untuk pamer, tapi untuk belajar." Namun kehidupan di kota tidak mudah. Anak-anak kaya memandang rendah dirinya. Kamu dari mana?" "Desa, bau tanah nih." "Sepatumu robek bro, mau aku beliin baru." Rian tersenyum kecil. Ia tidak marah. Ia tahu masa depannya tidak ditentukan oleh cibiran. Setiap malam saat teman-temannya tidur, ia tetap belajar di ruang bengkel sekolah, memperbaiki mesin rusak dan membuat catatan rumus di kertas bekas. Di sana ia bertemu seseorang yang mengubah hidupnya, Pak Rendra, dosen muda yang jenius dan rendah hati. "Saya pernah seperti kamu dulu," kata Pak Rendra. "Jangan takut jadi berbeda. Orang yang diolok karena kerja kerasnya, suatu hari akan diingat karena hasilnya." Kata-kata itu menjadi bahan bakar baru dalam hidup Rian. Ia kembali membuat rancangan-rancangan gila. Jembatan murah dari bahan daur ulang, sistem air bersih tenaga angin, dan panel surya buatan lokal. Banyak yang menertawakan, tapi Pak Rendra mendukungnya penuh. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus dengan nilai tertinggi, Rian pulang ke desanya. Desa Lereng Batu kini berbeda. Jalan masih becek, sawah masih kering, dan anak-anak masih berjalan kaki jauh untuk sekolah karena sungai besar memisahkan dua sisi desa. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kau sudah jadi orang hebat, nak." "Belum, Bu. Aku baru pulang untuk menepati janji."
Janji itu masih tergurat di hatinya. Tulisan arang di dinding reruntuhan. Aku akan kembali lebih kuat. Ia mulai mengajak pemuda-pemuda desa bekerja bersamanya. Kita akan bangun jembatan agar anak-anak bisa sekolah tanpa takut hanyut. Bahan-bahan dikumpulkan dari logam bekas, kayu tua, dan tali baja yang disumbangkan warga kota. Hari-hari mereka dipenuhi keringat, tawa, dan kerja keras. Banyak yang meragukan, tapi Rian tak menyerah. Setiap malam, ia menatap sungai yang berkilau di terpa bulan. Ia tahu, di seberang sana, masa depan sedang menanti. Ibunya sering datang membawa air minum untuk para pekerja. "Kau dulu membangun mimpi dengan tangan kecilmu," katanya lembut. "Sekarang kau membangun jembatan dengan hati besar." Bulan demi bulan berlalu. Jembatan mulai berdiri, sederhana tapi kokoh. Saat papan terakhir dipasang, seluruh warga desa berkumpul di tepi sungai. Anak-anak melompat gegirangan, ibu-ibu menitikkan air mata. Pak Seno, guru lamanya, datang dengan langkah tertatih. "Rian, dulu aku bilang padamu, jangan biarkan ejekan memadamkan mimpimu. Hari ini, mimpi itu telah menjadi jalan bagi semua." Rian menunduk, air matanya jatuh di tanah. Ia melihat wajah ibunya, Pak Seno, dan teman-teman kecilnya yang dulu menertawakannya. Semua kini tersenyum. Saat matahari sore menyentuh jembatan baru itu, cahaya keemasan memantul di air sungai, seperti simbol dari perjalanan panjang seorang anak miskin yang berani bermimpi. Rian berdiri di tengah jembatan, memejamkan mata, lalu berbisik, "Ini bukan jembatan untukku, tapi untuk setiap anak yang pernah diejek karena bermimpi terlalu besar." 10 tahun telah berlalu sejak jembatan itu berdiri. Desa Lereng Batu kini berubah menjadi desa maju. Jalan-jalan telah beraspal, sawah mengalir dengan air jernih, dan anak-anak pergi ke sekolah dengan sepeda, tertawa menyeberangi jembatan buatan Rian. Rian kini bukan lagi bocah miskin yang membawa gorengan. Ia telah menjadi insinyur muda dan pendiri lembaga sosial bernama Cahaya Nusantara. Organisasi yang membangun jembatan, air bersih, dan sistem energi sederhana untuk desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Namun, di balik kesuksesan itu, Rian tetap sama, sederhana, rendah hati, dan selalu pulang ke desanya setiap tahun. Setiap kali ia melangkah di jembatan itu, kenangan masa kecilnya kembali. Ejekan teman-teman, kebakaran, tangan ibunya yang lemah tapi hangat. Suatu hari, video dokumenter tentang perjalanannya diunggah ke media sosial oleh seorang jurnalis muda. Judulnya mencolok, "Anak Gorengan yang Menjadi Penerang Negeri." Dalam semalam, videonya menjadi viral. Jutaan orang menontonnya. Komentar demi komentar memenuhi layar. "Aku menangis lihat perjuangannya. Semoga anakku tumbuh sekuat dia. Kita butuh lebih banyak orang seperti Rian." Namun, di antara semua komentar itu, satu komentar membuat Rian terdiam lama. "Aku Rano. Dulu aku sering mengejekmu, Yan. Maafkan aku." Rian tersenyum kecil, menatap layar dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengetik pelan, "Aku sudah lama memaafkanmu. Terima kasih sudah menonton." Hari itu, Rian sadar kemenangan sejati bukan ketika dunia memuji, tapi ketika hati bisa berdamai dengan masa lalu. Beberapa bulan kemudian, pemerintah daerah mengundangnya untuk menerima penghargaan
tokoh muda inspiratif Indonesia. Aula megah penuh dengan pejabat, wartawan, dan para pelajar. Lampu-lampu sorot menyorot wajahnya, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, ibunya. Ia naik ke podium, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. "Saya bukan siapa-siapa tanpa seorang ibu yang percaya pada saya." Ia menatap ke arah kursi depan, tempat Bu Lastri duduk dengan mata berkaca-kaca, mengenakan kebaya sederhana. "Dulu saya diejek karena miskin, tapi hari ini saya tahu kemiskinan bukan aib, melainkan titik awal bagi mereka yang berani bermimpi." Ruangan hening, tak ada suara. Hanya tepuk tangan panjang yang menggema seperti dentum jantung kebanggaan. Di antara kerumunan, Pak Seno dan Pak Rendra juga hadir. Mereka saling pandang dan tersenyum, menyadari bahwa benih kecil yang mereka tanam dulu kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Setelah acara, Rian keluar dari gedung dan menatap langit malam Jakarta. Lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang. Di dalam cahaya itu, ia seolah melihat wajah-wajah yang membentuk hidupnya. Ibunya, gurunya, teman-temannya, bahkan para pengejek yang dulu menguatkannya tanpa sadar. Terima kasih Tuhan. Kau ubah ejekan jadi kekuatan, luka jadi pelajaran, dan kemiskinan jadi mercusuara harapan. Ketika ia pulang ke desa beberapa minggu kemudian, warga sudah menunggunya di jembatan itu. Anak-anak membawa bunga, ibu-ibu menabur beras kuning, dan musik tradisional mengiringi langkahnya. Bu Lastri memeluk anaknya di tengah jembatan itu, tempat di mana dulu mereka hanya punya harapan. Kini harapan itu telah menjelma kenyataan. "Kau sudah menepati janji, Nak," ucap ibunya sambil tersenyum. "Dan aku masih punya banyak janji untuk orang-orang seperti kita yang tak pernah berhenti bermimpi." Matahari sore menyinari wajah mereka. Di balik sinar keemasan itu, Rian seolah melihat anak-anak kecil berlari di atas jembatan, memakai sepatu, membawa buku, tertawa lepas. Dan di hatinya, ia tahu cerita hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi tentang semua orang yang pernah jatuh dan berani bangkit lagi.